Saya, kalau saudara mau mengalami mujizat, kau mau menerima mujizat dalam hidupmu, kau harus datang kepada Tuhan. Kau harus menangis, kau harus mempersembahkan hati yang hancur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan mau menyembuhkan, mau memberkati, ya, mau memulihkan kehidupan kita, mau membebaskan kita, mau menolong saudara dan saya. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Haleluya, bertemu kembali. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kembali kita akan bersatu hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Saya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk diam di kaki-Mu, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini. Biar Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi Bapak yang baik. Berikan sukacita yang daripada Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami undang kuasa-Mu hadir. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 amin. Ku panggil nama
Biar Engkau Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara yang ada di sini dan saudara yang menyaksikan ibadah ini dipenuhi sukacita oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saya ingin kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Mari tunjukkan pada Tuhan betapa kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya. Janjinya selalu nyata. Haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorai. Haleluya, bersama lagi katakan ku terima janji Allah. Haleluya, mari menari buat Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorai. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorai. Haleluya, ku bersorai. Haleluya, ku bersorai. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab janji Allah selalu nyata. Amin. Haleluya. Kita mau ganti pujian kita. Kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Sebab Dia Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya padamu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah hidup dan sumber hidup kami, Engkaulah sukacita dan sumber sukacita kami. Malam ini Tuhan kami berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu dengan luar biasa. Berkati dengan keajaiban-keajaiban, dengan kemurahan-kemurahan. Biar malam ini ada sukacita surga, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang kuat Tuhan. Biar semua yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Yang susah dihiburkan, jalan-jalan yang tertutup dibuka Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba, firman-Mu benar-benar makanan buat kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salut, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang hidup oleh hambanya Bapak Pendeta Patar Silalahi. Dan kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang menjadi makanan iman kita, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyu Situmorang. Mari kami persilakan Bapak Patar. Baik, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam. Ya, di hari ini, dalam ibadah kita pada hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan, kiranya kita dilawat oleh Tuhan. Ya, saya tadi sudah disampaikan Bapak Pendeta Maruta Julu, nama saya Pendeta Patar Silalahi. Saya memberikan satu kesaksian kepada kita bagaimana saya boleh berjumpa dengan Tuhan. Terkadang berjumpa dengan Tuhan itu ada berbagai macam cara. Iya, saya mau kesaksian kepada kita. Saya berjumpa dengan Tuhan itu bagaimana saya boleh semakin mengenal Tuhan. Itu ketika saya, dahulu saya orangnya selalu dalam hal namanya penyakitan. Saya orang begitu Bapak Ibu. Dari sejak kecil sampai dewasa ada banyak penyakit yang saya alami. Rupanya penyakit itulah dipakai Tuhan hingga saya boleh berdiri di sini melayani Tuhan. Ketika itu tahun 97, orang tua saya paksa saya ke gereja. Ada satu gereja karismatik di daerah sana, Simpang Limun. Saya dipaksa ke gereja. Saya kata sama mama saya, gereja itu sama Mam, gak ada bedanya gereja itu, sama. Tapi berkali-kali mama saya paksa saya ke gereja tersebut. Akhirnya satu hari Minggu, saya dijemput oleh keluarga. Saya dipaksa mama saya ke gereja, karena di gereja itu ada kata lawatan Tuhan, ada kesembuhan katanya. Akhirnya saya mau ya pada waktu itu. Saya dibawa ke gereja oleh keluarga. Dan ketika masuk di gereja itulah saya mengalami jamahan Tuhan. Ibadah berlangsung, saya ikuti ibadahnya, dan saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak itulah sampai hari ini saya jatuh cinta dengan Tuhan. Sampai hari ini. Dan sampai hari ini belum pernah saya tinggalkan ibadah. Amin. Belum pernah. Ibadah minggu nggak pernah saya tinggalkan. Itulah bagaimana Tuhan itu memberkati saya. Jadi sudah kasih Tuhan, Yesus, karena Yesuslah hari ini sampai hari ini saya masih hidup. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ikut Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragu ikut Tuhan Yesus. Tuhan kita itu setia. Dia tahu situasi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tahu situasi saya, nggak sebegitu saya diberkati sampai hari ini. Saya nggak nyangka saya bisa melayani Tuhan dalam satu sidang gereja. Saya nggak nyangka. Tapi bukan apa yang tidak kupikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi saya. Seperti kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini berkati Tuhan yang hadir pada hari ini. Mari kita semakin cinta Tuhan. Apalagi kesukaan semakin bertambah-tambah. Itu kata Alkitab. Tapi bukan berarti kita anak Tuhan dilupakan Tuhan. Tuhan akan tetap melihara kita. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Demikian kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom saudara. Salam. Ya, saya Bapak Pendeta Wahyu Situmorang akan membawakan berkat rahasia firman buat kita.
Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Om Marlin ya berikan buat saya. Semoga Om Marlin diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah yang menonton siaran ini, saya mau berbagi firman Tuhan mengenai doa. Karena hari-hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terlockdown di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada uang, krisis, ya, takut kemana-mana, ada virus, dan tidak ada uang, sangat sulit sekali. Tapi hari ini Bapak Ibu, ada satu rahasia buat kita supaya kita berkemenangan. Haleluya. Amin. Ya, pertanyaannya yang perlu saya sampaikan bagi kita, yang pertama yaitu, apakah saudara mau mengalami mujizat? Yang pertama. Yang kedua, apakah saudara mau mengalami penerobosan dalam hidup? Ya, apakah saudara mau mengalami kebebasan? Apakah dari ikatan dosa, kebebasan dari finansial, terserah. Ya, apakah saudara mau mengalami pemulihan? Kalau saudara mau, ada rahasianya. Kecuali saudara tidak mau, tapi saya yakin dan percaya ini kebahagiaan manusia. Ya, Tuhan mau saudara dan saya berhasil, sukses. Ya, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita baca, ya saudara baca nanti ya, tidak ada banyak waktu, dari kitab 1 Samuel pasal 1 sampai ayat yang ke-28. Di sana bercerita tentang sebuah keluarga hamba Tuhan, yaitu Elkana. Elkana memiliki 2 orang istri. Ya, tidak diceritakan bagaimana bisa begitu, tetapi dalam cerita itu nanti kita temukan bahwa istri pertamanya yaitu Hana mandul. Ya, di sana dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Ya, sehingga bisa saja ya si Elkana karena tidak punya anak minta izin kepada si Hana dan Hana ini mengizinkannya. Bisa saja kita tidak tahu karena tidak diceritakan. Ya, dan dia menikah lagi dengan Penina. Ya, Penina ini punya 7 orang anak mungkin lebih. Ya, ketika mereka setiap tahun datang ke Silo ke bait Tuhan untuk mempersembahkan korban tahunan, Hana hanya dapat satu bagian berkat daging korban yang untuk dimakan buat dia. Ya, sedangkan Penina dapat 7 bagian ataupun lebih. Sehingga ya Hana itu sedih. Kenapa? Dia sadar sebenarnya. Ya, karena apa? Kandungannya sudah tertutup. Ya, dia sakit. Dia menderita, tertekan batin. Belum lagi apa kata masyarakat. Ya, pada waktu itu kalau ada orang yang tidak bisa melahirkan, kalau ada wanita yang tertutup kandungannya atau mandul, itu dikatakan terkutuk. Ya, orang yang banyak dosanya ini, hamba Tuhan ini tapi banyak dosanya. Ada rahasianya yang belum selesai, ada dosanya yang belum diselesaikan. Itulah kata orang pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Tertekan batin. Ya, mungkin saudara juga tertekan batin. Ya, masalah yang saudara hadapi datang silih berganti, tumpang tindih. Anak-anak tidak tahu akan Tuhan, anak-anak terjerumus pergaulan bebas, narkoba dan segala macam. Belum lagi virus yang belum selesai, ekonomi melarat, tak ada beli beras. Ini yang dialami banyak anak Tuhan. Ya, saya kemarin juga yang hari Minggu itu, waduh Om, saya tidak ada beras lagi, saya sakit, sedih. Ya, puji Tuhan ada Om Marlin datang sebagai penolong ya bagi saya, dan saya kasih semalam. Luar biasa. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian kalau saudara baca dalam firman Tuhan ini, ya, Hana ketika dia di dekat bait Tuhan, di rumah Tuhan, dia menangis terseduh-seduh dengan hati yang hancur, dengan cucuran air mata. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau sungguh-sungguh memperhatikan hamba-Mu ini, kiranya hamba-Mu ini memiliki seorang anak laki-laki, aku berjanji akan saya berikan menjadi hamba-Mu seumur hidupnya. Pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya.
menyentuh rambutnya. Dia berjanji, ya, dia menangis, mencucurkan air mata. Dia tidak mau makan, suaminya menghibur, tidak mempan, tapi dia datang kepada Tuhan menangis. Dan Imam Eli mengatakan, kau mabuk ya? Anakku, hentikanlah gaya hidup mabuk seperti orang dursila. Tapi Hana mengatakan, hambamu ini Tuhan bukan orang dursila. Minuman memabukkan tak kusentuh, tapi hatiku hancur. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Menangis, menjerit sampai tidak bisa bersuara lagi. Dan puji Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada hambanya Eli, Imam Eli. Anakku, pulanglah dengan selamat. Tuhan mendengarkan doa. Tuhan mengerti persoalan. Pulanglah dengan selamat. Barulah anak makan. Ya, dia makan, dan tahun depan firman Tuhan mengatakan dia melahirkan seorang anak. Ya, dan setelah disapinya, anak itu diserahkan ke rumah Tuhan kepada Imam Eli, yaitu Samuel. Samuel, hamba Tuhan yang mengurapi Saul dan hamba Tuhan Daud. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi sudah kita lihat bagaimana ya kronologi singkat cerita ini. Saudaraku yang usah sampaikan Bapak Ibu, ya, kalau memang saudara bersetuju dengan firman Tuhan, dengan saya, dengan pertanyaan saya, kalau saudaraku mengalami mujizat, kau mau menerima mujizat dalam hidupmu, kau harus datang kepada Tuhan. Kau harus menangis, kau harus mempersembahkan hati yang hancur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan mau menyembuhkan, mau memberkati, ya, mau memulihkan kehidupan kita, mau membebaskan kita, mau menolong saudara dan saya. Haleluya. Iya. Jangan mau kalah. Di masa-masa pandemi ini banyak orang kalah, banyak orang menyerah, banyak orang yang letih lesu. Ya, datang ke tetangga, datang kepada mertua, datang kepada orang tua. Orang tua juga lesu. Orang tua banyak masalah, tumpang tindih juga, tertekan batin juga. Dia punya masalah. Tetapi yang benar adalah datang kepada Kristus, karena Dia ajaib, Dialah jawaban bagi semua persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Jangan pergi kemana-mana, datang dan sujud, berdoa, menangis kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, memberi jawaban, memberi mujizat. Tuhan Yesus baik, kalau Dia berfirman pasti ya, pasti amin. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Jangan takut. Kalau takut cuma 2 menit. Saya kalau takut, saya katakan sama jemaat, cuma 2 menit, langsung patahkan, gagalkan dalam nama Yesus. Jangan sampai dia masuk ke saraf, masuk ke tulang sumsum. Jangan izinkan. Tapi berkatakan firman Tuhan, klaim firman Tuhan, datang kepada Kristus, karena Dialah ya yang memiliki kuasa dan kontrol atas kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Iya, datang kepada Yesus. Dia mengatakan mari, kalau mari datanglah. Ya. Jadi jangan menyerah, kalah. Kalau engkau kalah sebelum berperang, kalau saudara kalah, mundur dari Tuhan, dari pelayanan, dari gereja, ya, dari mengikut Kristus. Kalau kau kalah, apa kata firman? Kecillah kekuatanmu, kecillah imanmu. Sementara apa yang terjadi ini untuk memberikan kita kekuatan, untuk mengerti betapa hukum-hukum Tuhan itu benar adanya. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau terjadi persoalan dalam hidup, jangan komplain. Terima kasih Tuhan, karena masalah boleh terjadi karena kuasamu akan nyata dalam hidupku. Firman-Mu dimanifestasikan dalam hidup saya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan tawar hati, ya. Kalau engkau tawar hati, Tuhan ejek saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, kecillah kekuatanmu. Saudara bisa baca di Amsal 24 ayat 10. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah karena COVID, ya, karena masalah dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya, semuanya adalah pilihan bagi kita. Tergantung sikap hati.
Ya, tergantung sikap hatimu. Karena sikap hati kita adalah pilihan, dan kuncinya, rahasianya untuk menerima mujizat itu adalah doa. Katakan kiri kananmu, doa. Doa. Doa didengar oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Iya, jangan pergi jauh-jauh. Ya. Jangan sampai bunuh diri. Ya, jangan komplain. Jangan sampai aneh-aneh. Jangan pergi entah kemana berbuat dosa. Jangan Bapak Ibu, urungkan niatmu. Tapi mari dengarkan suara Tuhan, datang sujud, menangis, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Iya, firman Tuhan mengatakan, ya, dalam Amsal 3 ayat 5 ayat 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Haleluya. Percaya. Percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara tidak percaya, tidak akan terjadi mujizat. Ya. Kenapa datang masalah ini, Bapak Ibu? Masalah ini datang supaya kita mengenal siapa sebenarnya Yesus. Tahukah saudara dalam Markus pasal yang keempat, bagaimana Tuhan meredakan angin ribut? Yesus ada di Puritan, dia tidur karena sudah capek KKR satu harian sampai malam. Ya, ketika mereka mau berangkat ke seberang, ya Yesus mengatakan kita harus ke seberang. Ya ya Yesus istirahat saking capeknya. Tapi di tengah perjalanan, di tengah laut, tengah ombak, ketika angin kencang datang, hurricane, angin puting beliung, angin topan melanda botnya, sehingga diceritakan di sana bot itu, perahunya itu hampir tenggelam. Karena apa? Masuk air. Wah, murid-murid kacau, padahal baru KKR. Ya, padahal mereka sudah melihat yang mati bangkit. Mereka sudah melihat 5.000 orang boleh makan, bahkan 7 bakul sisanya. Tapi mereka tidak teriak, matilah kita Tuhan, matilah, kau nggak peduli sama kita, matilah kita ditelan badai ini, matilah kita ini. Wah, nggak sopan ini anak-anak. Masa gurunya matilah kita, matilah kita. Kenapa? Mereka fokus melihat Yesus sebagai guru jasmani. Mereka tidak melihat keilahian Kristus. Ketika Yesus bangun, be still, be peace and be still, tenang dan diamlah. Seketika itu juga alam tenang dan tidur. Semua heran. Siapa sih gerak orang ini? Inilah anak Tuhan, saya katakan sekarang. Jangan takut. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Jangan khawatir. Ya, burung di udara tidak pernah panen, tidak pernah menabur, tidak pernah panen, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan. Jadi jangan pernah fokus terhadap masalah. Jangan pernah fokus kepada Yesus jasmania, tapi fokuslah kalau Yesus itu adalah Allah sendiri. Engkau harus menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita. Kalau saudara yakin dan percaya bahwa kehadiran Kristus ada dalam kehidupan kita, semuanya aman. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Katakan kiri kanan, jangan takut mulai sekarang. Jangan takut. Kalau kau takut, berarti kau diterkam iblis. Terkam iblis. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah. Ya, saya mau katakan, kita mau perhatikan. Ada 5 hal yang perlu kita pelajari dari Hana dalam kitab 1 Samuel ini. Hana itu mandul, ya, dan dia terhina, dia dituduh hidup yang terkutuk, tetapi dia tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dia berharap terjadi mujizat dalam hidupnya. Ya, di sini Hana mengalami masalah yang tumpang tindih, tetapi dia tetap datang yakin dan percaya kepada Kristus. Yang kedua, ya, dari sikap Hana ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada alamat yang tepat, tidak kemana-mana. Hana mencari dan menangis hanya kepada Tuhan. Hana datang kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita dalam masalah, datanglah
dan fokuslah hanya kepada Yesus, karena dialah Tuhan, dialah sumber jawaban, dialah solusi dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada Yesus, aman. Apapun persoalan aman. Sadari Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. Iya. Kalau dia berfirman jadilah terang, maka terang pun jadi. Kalau dia berfirman jadilah gelap, gelap pun jadi. Jadi cakrawala, jadi cakrawala. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, hanya semata kata. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, jangan pergi ke rumah tetangga, belum tentu dia hamba Tuhan. Nanti dikasihnya solusi duniawi selalu. Udahlah begal kita. Kalau nggak ada orang membegal kita nanti malam, bisa saja. Tapi datang kepada Yesus, mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Mau saudara mengalami mujizat? Amin. Berdoa. Jam 2 digerakkan Tuhan berdoa. Jam 5 berdoa. Hidup harus penuh dengan doa. Ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur. Karena Tuhan mengatakan dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 51:17 juga berkata begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah, ya Tuhan Yesus. Amin. Iya, itu sebabnya kalau datang kepada Tuhan jujur. Jujur, bukan karena panjang-panjangnya doa seperti putisnya Shakespeare, bukan. Ketulusan hati. Kalau sudah tulus, sebenarnya sudah Tuhan tahu, tapi Tuhan mau lihat hatimu. Kau percaya enggak? Kamu yakin enggak? Tulus enggak? Tuhan lihat. Yang bengkok-bengkok Tuhan lihat. Kalau kau tulus, kau menangis. Oh, surga berguncang. Mikael, ya, Bapak Saragi sedang dalam pergumulan, kirim beras. Siap Tuhan. Ya Allahku, datang. Terjadi mujizat. Haleluya. Terjadi mujizat. Iya, inilah yang kita rindukan. Jadi mujizat itu adalah milik orang yang tulus berdoa kepada Tuhan. Mujizat milik orang percaya, milik kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal firman, yang mengenal Kristus. Mujizat terjadi setiap hari. Haleluya. Iya. Apapun persoalan Bapak Ibu, jangan takut. Datang pada Yesus, nanti kita berdoa. Jangan takut. Hal yang ketiga yang saya lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ketika dia datang kepada Tuhan dengan menangis, mencucurkan air mata, Tuhan, kalau Engkau menjawab doaku, aku pasti berikan dia. Saya bayar ajarku. Dia janji. Dan Tuhan melihat. Dan Tuhan menjawab doa, membukakan doanya. 1 tahun kemudian Tuhan memberi. Dia menerima mujizatnya. Haleluya. Apa yang menjadi sukar bagi saudara? Saudara mandul, pelayanan mandul, apa yang menjadi kesukaran? Bisnis mandat, jatahku. Ada Yesus. Datang pada Yesus yang memiliki kuasa, ya, langit dan bumi. Tidak ada bandingnya. Kalau kita datang kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, alam saja bisa tunduk dan patuh kepadanya. Apalagi lah persoalan seperti ini. Persoalan mandul saja penyakit kecil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mulai hari ini kuncinya adalah doa. Jangan katakan kau anak Tuhan orang percaya tapi malas berdoa. Ya, ada komsel, ada kebaktian ibadah rumah tangga. Kalau habis pandemi ini jangan malas. Kakinya, tapi kalau ayo kita jalan-jalan ke mall. Kencang kali. Tapi mulai sekarang kalau kau tahu rahasia mujizat Tuhan, kebebasan dan pemulihan, kalau pendeta katakan kita ada ibadah dan 2 puasa, kau duluan datang. Bila perlu 2 jam sebelum ibadah kau udah datang menyembah di sini. Haleluya. Ada amin? Serius ikut Tuhan. Jangan main-main. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi, memiliki integritas hamba Tuhan. Hormat 100%, tunduk 100% kepada Kristus. Itulah jati diri kita hamba Tuhan. Haleluya. Masih ada waktunya?
Haleluya. Ya. Saya kasih tahu lagi rahasianya. Ya, jadi si Hana ini ya mengingat janjinya, berjanji kepada Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan, berperkara kepada Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Kalau ada masalah harus datang kepada Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 26 berkata seperti ini. Ingatkanlah aku di sini adalah Absar, mengatakan Tuhan. Ya, Jehovah, Yahweh, Yesus Kristus. Marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi kita datang untuk berperkara. Berperkara itu ya berdoa, curhat. Haleluya. Intim kepada Tuhan, berdoa. Bercakap-cakap, Tuhan ini terjadi. Saya mengalami ini. Ya si Penina begini. Masyarakat mengatakan saya terkutuk. Saya patahkan, saya tolong. Tidak Tuhan, aku hambamu. Tolong Tuhan, firman mengatakan berperkara. Aku datang Tuhan, membawa beban persoalanku. Tolong saya, hanya Engkau yang mampu dan yang sanggup. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya datang kepada Tuhan. Yakin, datang berperkara kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kau sudah berperkara, udah janji bahwa Tuhan kau bernajar. Tuhan, kalau sukses pekerjaan saya dapat proyek 1M, ya, bukan hanya 10% milik Tuhan, 50% milik Tuhan, dan Tuhan jadikan. Jangan bohong. Kalau engkau bernajar buat Tuhan, tetapi kau tidak menepatinya, engkau berdosa. Jangan sampai dia merusakkan pekerjaanmu, usahamu, hancur di hadapan Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan, kalau ya, tidak. Haleluya. Iya, supaya mujizat terjadi. Apakah saudara mau mengalami mujizat hari ini? Amin. Semoga Tuhan jadikan berdoa dalam sungguh-sungguh lagi. Ya, dalam setiap pergumulan, kalau kita berseru kepada Tuhan dengan air mata, maka Tuhan akan mengubah air mata yang menderita menjadi air mata sukacita. Haleluya. Iya. Jadi Hana berdoa dan Tuhan menjawab, ya, dan menepatinya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, serahkanlah seluruh persoalanmu kepada Tuhan, karena Ialah yang bertindak. Yakin dan percaya, mujizat milik kita. Demikianlah firman Tuhan. Tapi sebelum kita tutup, ya, firman Tuhan ini saya mau berdoa bagi saudara yang mengalami persoalan, apakah ekonomi, keluarga, pelayanan, apalagi banyak persoalan, suamimu, istrimu, anak-anakmu, apalagi pekerjaan, studi, bahkan seperti benar-benar yang alami si Hana, mandul beneran. Hari ini Tuhan buka kandungan, hari ini Tuhan buka solusi, Tuhan kirimkan mujizat, pertolongan dari seluruh penjuru mata angin. Haleluya Bapak Ibu. Tidak mustahil bagi Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kau berdoa, pasti jawab Tuhan. Ingat Hizkia sudah divonis mati oleh Nabi Yesaya. Tapi ketika Hizkia menangis, tolong Tuhan, ingatlah kebaikanku padamu, ingatlah aku ya Tuhan. Nabi Yesaya belum keluar istana, aku telah melihat air mata hambamu. Katakan kepada kau tidak jadi mati, tapi kau dapat bonus 15 tahun lagi. Haleluya. Iya. Niniwe, Tuhan sudah geram dengan dosa Niniwe. Niniwe harus ditunggang balikan. Tapi karena semua mereka merendahkan diri, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, bergabung kepada Tuhan, mereka menyesal, dan Tuhan menyesal merancangkan malapetaka. Akhirnya apa? Niniwe dipulihkan, Tuhan ampuni. Haleluya. Iya Bapak Ibu. Jadi kuncinya doa. Bangunlah bersekutuan dengan intim dengan Tuhan, supaya ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab doa kita, permohonan kita. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami tekun berdoa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus,
Kami sungguh-sungguh berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga-keluarga dengan kebaikan-Mu yang luar biasa. Biarlah hari ini kami doakan sungguh-sungguh Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini dengan iman, segala sakit penyakit yang ada di tubuh pendengar ya Tuhan, di tubuh pemirsa, dalam nama Yesus kami perintahkan Kau keluar di dalam nama Tuhan. Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati yang berkekurangan. Engkau berikan berkat makanan minuman ya Tuhan. Engkau tolong dengan luar biasa. Berkati kami dengan sukacita. Biarlah sukacita Kristus memenuhi hati kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Mari kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati bagi saudara dimanapun berada. Para pemirsa, saudara boleh memberi persembahan, mentransferkan di rekening yang ada di layar kaca saudara. Mungkin buat kita tidak terbiasa mentransfer, tapi mari biasakanlah supaya kita terbiasa. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu mengisi. Persembahan kita, Tuhan membuat seluruh usaha kita berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman buat kita, saya ucapkan terima kasih di kesempatan ini buat Bapak Ibu yang mendukung doa dan mendukung dana buat bakti sosial kita. Hari ini kita telah membagikan 42 paket sembako kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita doakan 2 minggu mendatang supaya Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang hatimu tergerak untuk membantu bakti sosial, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah ibadah kami tiap-tiap Selasa malam diberkati oleh Tuhan. Pengurapan-Mu menyertai kami. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Ibu Presiden kami yang kami kasihi, Bapak Ibu Wakil Presiden Tuhan, Bapak Ibu Menteri-Menteri, seluruh tenaga-tenaga medis Tuhan, TNI Polri Tuhan, berkatilah bangsa ini Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu dari Sabang sampai Merauke. Bapak, kami mohon bungkuslah kami dengan darah-Mu, bungkus bangsa ini dengan darah-Mu, khususnya mereka-mereka yang mengikuti ibadah ini, siapapun bungkus dengan darah-Mu. Biarlah berkat-Mu melimpah-limpah dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan malam ini dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu dan keluargamu.
memberkati pekerjaan, usaha dan masa depan, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, dijadikannya engkau kepala, disembuhkannya engkau dari segala penyakit, dipenuhinya lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya tambahkan pengumuman sedikit. Ikutilah ibadah tiap-tiap Selasa, biar kita diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Dari tempat ini saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang telah mensubscribe channel pelayanan kita YouTube Bethlehem Tabga. Tuhan membalas segala kebaikan hati saudara. Saya juga dorong saudara menonton, memutar video-video dari Bethlehem Tabga supaya iman kita bertumbuh dan Tuhan memberkati. Bagi saudara yang belum mensubscribe, mari saya persilakan, monggo subscribe, ajak seluruh keluarga kita, sahabat kita mensubscribe. Kita dukung channel ini untuk bertumbuh dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Salam Bethlehem. Tuhan memberkati.